walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku fillah, dengan pertolongan Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Mirqatus Su'atit Tasdiq ini, di mana pembahasan kali ini insyaallah adalah mengenai pembagian murtad atau macam-macam murtad dan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selanjutnya seperti biasa, mari kita pasang niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga apa yang kita bahas kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah dan menjadi ilmu yang barokah manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bit-tawraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu utawi riddah utawa murtad iku salah satu aqsamin telu pira-pira bagian. Rupane i'tiqadatun murtad kang rupa pira-pira keyakinan utawa i'tiqad fil qalbi ing dalam ati, wa af'alun lan pira-pira penggawean, wa aqwalun lan pira-pira ucapan. Riddah atau murtad itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, murtad secara i'tiqad atau keyakinan di dalam hati. Kedua, murtad secara af'al atau perbuatan. Dan ketiga adalah aqwal atau murtad pada ucapan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui macam-macam murtad yang ada 3 ini. Tujuannya adalah agar kita bisa berhati-hati di dalam berkeyakinan, berbuat, dan berucap, agar kita semua bisa selamat dan tidak terjatuh dalam kemurtadan. Oleh karena itu mempelajari hal ini, mempelajari tentang konsep-konsep riddah, hukumnya adalah wajib. Selanjutnya, wa kullu qismin utawi saben-saben panduman min tilka salasati saking mengkono-mengkono telu iku yatasya'abu dadi ngepang-ngepang apa kullu qismin, ayatafarra'u tegese dadi ngepang-ngepang apa kullu qismin, syu'aban kelawan pira-pira pang, bidhammin kelawan dumai shin, fa fathin nuli fathai ain, ai furu'an tegese pira-pira pang utawa cabang, kathiratan kang akeh, li anna hadza karena temen setuhune iki kullu qismin iku bahrun kaya dene segara, la sahila kang ora ana gesik iku maujud lahu keduwe bahrin. Masing-masing dari ketiga macam bagian murtad tersebut adalah bercabang atau mempunyai cabang dengan cabangan yang sangat banyak. Karena masing-masing dari ketiga bagian murtad itu adalah bagaikan lautan yang tak bertepian. Maksudnya pembahasan mengenai kemurtadan dan hal-hal yang terkait dengannya adalah pembahasan yang begitu sangat penting untuk diketahui. Karena hal itu adalah berkaitan dengan keislaman seseorang, tujuannya adalah agar keislamannya bisa terus terjaga. Dan juga membahas tentang perkara yang dapat menggugurkan keislaman seseorang atau perkara yang dapat menjatuhkan seseorang di dalam kemurtadan. Dan jumlahnya itu sangatlah banyak. Saking banyaknya sampai-sampai diibaratkan seperti lautan yang tiada bertepi. Selanjutnya lafadz syu'aban dengan shin yang berharokat dhammah dan ain yang di fathah adalah lafadz yang bermakna atau searti dengan lafadz furu'an yang artinya adalah beberapa cabang. Keduanya adalah bentuk jamak dari lafadz syu'batun dan lafadz far'un. Faminal awali mongko iku tetep setengah sangking kang awal, wa utai awal iku ariddatu murtad bil i'tiqadati kelawan pira-pira i'tiqad, asyaku utai mamang fillahi ing dalam Gusti Allah, ai fi wujudihi tegese ing dalam wujude Gusti Allah, au fi mukhalafatihi utawa ing dalam oleh nulayanine Gusti Allah lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar. Murtad bagian pertama adalah murtad secara i'tiqad. Termasuk di antara murtad ini atau di antara murtad secara i'tiqad, cabangnya adalah ragu terhadap Allah, ragu akan wujudnya Allah, ragu apakah Allah itu benar-benar ada atau tidak, dan ragu tentang mukhalafatuhu lil hawaditsi. Apakah Allah itu benar-benar berbeda dengan perkara yang baru? Perkara baru di sini maksudnya adalah makhluknya atau sama dengan makhluknya. Artinya seseorang yang berangan-angan kalau Allah itu tidak ada dan menganggap Allah itu sama dengan makhluknya, maka ia benar-benar telah terjatuh di dalam kemurtadan. Dengan kata lain, dia telah masuk di dalam kemurtadan secara i'tiqad.
Cabang selanjutnya adalah aufi rasulihi utawa ragu ing dalem utusane Gusti Allah. Kaan syaka kaya dene yen to mamang sapa wong fi sayyidina ing dalem Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Hal huwa ana ta utahe Kanjeng Nabi iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah, aula utawa ora dadi utusane Gusti Allah. Cabang kemurtatan secara i'tiqad yang berikutnya adalah ragu mengenai utusan Allah. Yang dimaksud utusan Allah di sini adalah Nabi Muhammad. Seperti contoh, jika seseorang ragu tentang Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah atau bukan utusan Allah. Keraguan seperti itu adalah bisa menjatuhkan seseorang di dalam kemurtatan secara i'tiqad. Berikutnya awil Qur'ani utawa mamang ing dalam Al-Qur'an. Kaan syaka kaya ento mamang sapa wong hal huwa ana ta utahe Qur'an iku min indillahi saking ngersani Gusti Allah au min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utawa saking ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu terhadap Al-Qur'an. Seseorang ragu apakah Al-Qur'an itu benar-benar firman-Nya Allah atau malah menganggap bahwa Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Keraguan seperti itu menjatuhkan seseorang di dalam kemurtatan secara i'tiqad. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap pengaruh-pengaruh orang yang menjadi musuh Islam. Mereka sama mencari celah untuk menjatuhkan pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah. Mereka sama mencari cara untuk mempengaruhi orang lain agar tidak lagi yakin, agar tidak lagi percaya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad. Berita-berita mengenai hal itu sekarang adalah banyak sekali tersebar di media-media sosial. Sehingga kita perlu berhati-hati di dalam memilih dan memilah informasi yang berkaitan dengan keyakinan, khususnya terkait Al-Quran. Jika kita mau berangan-angan secara mendalam, jika semisal Al-Quran adalah buatan Nabi atau buatan manusia, tentunya Al-Quran mengalami banyak sekali perubahan di dalam redaksinya. Tapi nyatanya Al-Quran tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena oleh Allah Al-Quran akan selalu dijaga hingga nanti di hari kiamat. Selain itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terkenal dengan Al-Ummi, yang artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan juga sekarang sudah banyak sekali pembuktian-pembuktian melalui ilmu pengetahuan tentang kebenaran Al-Quran. Bukti lain adalah bahwa tiada sastra atau karya-karya dari ilmu pengetahuan yang dapat menandingi daripada kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menjaga keimanan kita terhadap Al-Quran, maka kita perlu mencari banyak wawasan terkait kebenaran Al-Quran sebanyak-banyaknya, agar keimanan kita terhadap Al-Quran sebagai kalamullah itu benar-benar bisa terjaga. Kita lanjutkan lagi. Awil yaumil akhiri utawa ragu ing dalam dino akhir. Wa huwa utawi al yaumul akhiru iku yaumul kiamati dino kiamat. Sumia dan arani opo yaumul kiamati bidzalika kelawan mengkono-mengkono al yaumil akhiri li'annahu krana temestuhune dino kiamat iku la laila ora ana wengi iku maujud ba'dahu tetep ing dalam sakwuse yaumil kiamati wala nahar lan ora ana awan iku maujud. Auli annahu utawa krana temestuhune yaumal kiamati iku akhiru ayyamid dunya, akhire pira-pira dina ing dalam dunya. Falaisa mengko ora ana iku ba'dahu ing dalam sakwuse yaumil kiamati apa yaumun dina akharu kang weneh. Auli ta'akhurihi utawa dadi akhire yaumil kiamati anil ayyami saking pira-pira dina al munqadiyati kang tutuk min ayyamid dunya saking pira-pira dinane dunya. Wa zalika utawi mengkun-mengkunu syak utawa ragu fi yaumil akhiri iku kasyaki kaya dene ragu fi wujudihi ing dalam wujude yaum. Cabang murtad secara i'tiqad berikutnya adalah ragu mengenai hari akhir atau hari kiamat. Ragu apakah hari kiamat itu benar-benar terjadi atau tidak. Karena sejak zaman Nabi hingga sekarang sudah banyak orang yang mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hanya dongeng belaka. Dan jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka yang menyangka bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, sumia bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara ila akhirih. Hari kiamat disebut dengan hari akhir dikarenakan setelah hari itu sudah tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang.
atau karena hari kiamat adalah hari terakhir dari seluruh hari-hari yang terjadi di dunia, yang artinya setelah itu tidak ada hari lagi di dunia karena semua orang sudah berpindah alam, yaitu alam akhirah. Selain itu, hari kiamat disebut sebagai hari akhir dikarenakan hari kiamat adalah hari yang waktunya adalah berada di belakang dari seluruh hari-hari yang telah berlangsung di dunia. Kemudian wazalika kasyakki fi wujudihi. Hal itu maksudnya keraguan akan hari kiamat itu adalah seperti ragu terhadap wujudnya hari kiamat. Maksudnya ragu terhadap hari kiamat adalah ragu apakah hari kiamat itu kelak akan terjadi ataukah tidak, atau malah menganggap bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Jika seseorang sudah ada anggapan seperti itu, maka dia telah benar-benar terjatuh di dalam kemurtadan secara i'tiqad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Awil jannati utauraku ing dalam swarga, awin nari utauraku ing dalam neraka. Ai fi wujudi zalika tegese raku ing dalam wujude mengkono-mengkono jannah lan annar fil akhirati ing dalam akhirah. Wajibulan wajib apa i'tiqadu annal jannata ngeyakini temen sedune swarga wan naro lan neraka iku maujudatani kang maujud karone utawa kang wujud karone al ana ing dalam saiki khilafan halin nulayani lil mu'tazilati maring kaum mu'tazilah al qailina kang padha ngucap kabeh bi'adami wujudihima kelawan ora anane wujude swarga lan neraka al ana ing dalam saiki. Wa inna ma yujadani lan angin pestine den wujudake apa karone yaiku swarga lan neraka yaumal jazai ing dalam besok dinane piwales. Cabangnya murtad secara i'tiqad berikutnya adalah ragu mengenai surga dan neraka. Maksudnya ragu akan keberadaannya di akhirat. Meyakini bahwasanya surga dan neraka telah ada keduanya di akhirat pada saat ini, hukumnya itu adalah wajib. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa tidak adanya keberadaan surga dan neraka untuk saat ini. Mereka juga mengatakan kalau surga dan neraka itu akan ada saat di yaumil jaza atau hari pembalasan atau saat datangnya hari kiamat. Awis sawabi utawa ragu ing dalam ganjaran. Ai fi wujudihi tegese ing dalam wujude as-sawab. Wa huwa utawi as-sawab iku miqdarun kira-kira minal jazai saking piwales fil jannati ing dalam swarga. Ya'lamuhu kang weruhi ing miqdar sapa Allah Gusti Allah. Yu'tihi paring sapa Allah ing miqdar liman maring wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Tafaddulan krana arai paring kanugrahan minhu saking Gusti Allah Ta'ala maha suci sapa Allah. Afadahu awe faedah ing keterangan fi wujudihi wa huwa miqdarun ila akhirih sapa Abdul Mu'ti Syekh Abdul Mu'ti fi Kashfil Asrori ing dalam kitab Kashfil Asror. Orang bisa dikatakan murtad di dalam i'tiqadnya juga jika ia ragu tentang pahala, ragu tentang akan adanya pahala. Dan pahala sendiri adalah ukuran atau jumlah balasan kebaikan di dalam surga yang Allah ketahui. Maksudnya, pahala adalah balasan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya atas amal baik daripada hamba tersebut, di mana jumlah atau ukuran balasan kebaikan tersebut hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan juga Allah memberikan pahala tersebut kepada hamba-hamba yang telah dikehendakinya, yaitu sebagai wujud anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Hal ini adalah sesuai yang telah difaedahkan atau yang telah diterangkan oleh Syekh Abdul Mu'ti di dalam kitab Kashfil Asror. Awil egobi utawa ragu ing dalam masalah siksa. Ai fi wujudihi tegese ing dalam wujude ikob wa wa utawi ikob iku miqdarun kira-kira minal jazai saking piwales ya'lamuhu kang ngawruhi ing miqdar sapa Allah Ta'ala Gusti Allah kang maha suci fi nadhiril a'mali ing dalam tondine pira-pira amal as-sayyiati kang Allah adlan krana sifat adil minhu saking Gusti Allah Ta'ala maha suci sapa Allah. Walaisa lan ora ana apa ikob iku zulman penganiaya wala juron lan ora lacut. Berikutnya ragu mengenai siksa, ragu tentang keberadaan siksa. Pengertian siksa adalah ukuran balasan yang hanya diketahui oleh Allah
sebagai bentuk balasan kepada seorang hamba yang telah berbuat buruk atau yang telah beramal buruk, di mana bentuk balasan dari Allah tersebut adalah sebanding dengan amal-amal buruk seorang hamba. Siksa tersebut adalah merupakan wujud keadilan Allah Ta'ala kepada hambanya. Wujud siksa itu bukan berarti Allah menganiaya hambanya atau Allah berbuat jahat kepada hambanya. Akan tetapi wujudnya siksa itu adalah sebagai bentuk sifat adilnya Allah kepada seluruh hambanya. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono asyakku fillah ila akhirih mimma sanging perkara wa kang utaima iku mujma'un kang den sepakati apa alaihima kal isra iku dene isra minal masjidil harami saking masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa lin nabiyyi kedue Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatil anbiya'i lan pira-pira mu'jizati pira-pira nabi wa karamatil auliya'i lan pira-pira kamulyane pira-pira wali. Termasuk daripada cabang kemurtadan secara i'tiqad adalah ragu mengenai hal-hal yang mujma' alaih, hal-hal yang telah disepakati di dalam agama Islam, semisal yang telah disebutkan tadi atau selain yang telah disebutkan tadi, mulai dari ragu kepada Allah dan seterusnya. Seperti ragu tentang adanya Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ragu akan mukjizat-mukjizat dari para nabi, dan juga ragu terhadap beberapa karomahnya para wali. Yang artinya keraguan tersebut dapat menjatuhkan seseorang dalam kemurtadan secara i'tiqad. Au i'taqada utawa yakini sapa wong fakta sifatin ing sepini sifat siji, ai wahidatin tegese sifat siji min sifatillahi ta'ala saking pira-pira sifate Gusti Allah Ta'ala al wajibati kang wajib lahu kedue Gusti Allah ijma'an kelawan sepakate para ulama. Wa utawi ijma' iku ittifaqul mujtahidina sepakati pira-pira wong kang ahli ijtihad min ummati Muhammadin kang tetep saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin ing atase perkara diniyen kang bangsa agama. Atau seseorang meyakini bahwa tidak adanya satu sifat dari beberapa sifatnya Allah Ta'ala. Maksudnya meyakini bahwa ada salah satu sifat yang bukan merupakan sifatnya Allah, padahal sifat tersebut adalah sifat wajib bagi Allah yang telah disepakati oleh para ulama. Atau ijma' para ulama. Yang dimaksud ijma' di sini adalah kesepakatan daripada para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai perkara agama. Maksudnya jika ada seseorang yang meyakini bahwa ada salah satu sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang telah disepakati oleh para ulama ahli ijtihad, dia meyakini bahwa sifat tersebut bukan merupakan sifatnya Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang telah terjatuh di dalam kemurtadan secara i'tiqad. Kal ilmi kaya dene nyepekake sifat ilmu au angkaro utawa ngingkari sapa wong al ilma ing sifat ilmu bil juz'iyati kelawan pira-pira juz kal falasifati kaya dene pira-pira wong kang ahli filsafat. Fa innahum mongko temen setuhne al falasifah iku asbatu netepake sapa al falasifah ilmahu ing sifat ilmune Gusti Allah Ta'ala mau suci sapa Allah bil kulliyati kelawan kulliyat dunal juz'iyati dudu juz'iyat ka juz'iyatil insani kaya dene pira-pira juz menungso waromali lan wedi masalan kelawan umpamane. Contoh keyakinan atau i'tiqad yang menyebabkan murtad bagi seseorang adalah jika seseorang tersebut semisal meyakini kalau Allah tidak memiliki sifat ilmu, yang artinya ia meyakini kalau Allah tidak maha mengetahui, atau meyakini kalau Allah bersifat jahlun yang artinya bodoh. Termasuk juga dikatakan murtad jika seseorang mengingkari kalau ilmunya Allah itu meliputi juz'iyat. Pengertian juz'iyat di sini adalah bagian-bagian dari suatu perkara, walaupun bagian tersebut adalah bagian terkecil secara detail. Sebagaimana para ahli filsafat yang telah menetapkan atau menganggap
bahwa sifat ilmunya Allah itu hanya sebatas kuliat, maksudnya sebatas sesuatu yang global saja. Artinya mereka menganggap bahwa ilmunya Allah itu tidak sampai pada sesuatu secara terperinci atau secara juz'iyat, seperti bagian-bagian manusia atau bagian-bagian pasir. Mereka menganggap bahwa ilmunya Allah atau pengetahuan Allah hanya sebatas manusia secara utuh saja. Allah tahunya hanya makhluk yang disebut manusia saja, akan tetapi tidak mengetahui bagian-bagian manusia seperti mata, hidung, dan bagian-bagian terkecil lainnya daripada manusia. Selain itu mereka menganggap bahwa Allah itu tahunya hanya pasir saja, akan tetapi tidak mengetahui partikel-partikel terkecil daripada pasir tersebut. Sedangkan pemahaman kita adalah kita harus meyakini kalau Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu sampai pada bagian-bagian terkecil daripada sesuatu tersebut, mengetahui secara zahir dan juga mengetahui secara batin. Au nasaba ay azalahu tabaraka wa ta'ala wallahu a'lamu biswab. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika terdapat pembacaan atau keterangan yang kurang benar, maka dimohon dengan sangat untuk bersedia membenarkannya, dan silahkan ditulis di kolom komentar. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.